Ya, selamat malam kembali pada Hearthstone Indonesia. Pada malam ini kita kembali akan mengcasting pertandingan Liga A season ketiga, dan ini adalah pertandingan round ketiga antara Ignis melawan Frag. Dan saya akan mengcasting dengan ini, saya adalah Nyunyek, ditemani dengan teman saya hari ini adalah Satria Iseng, yaitu pemain Liga A juga. Nah, Halo mari. semuanya. Jadi sebelum kita mulai pertandingan ini, mari kita berbincang sedikit mengenai Ignis dan Frag nih. Menurut Anda Ignis sama Frag mana yang lebih favorit untuk bisa menang pertandingan ini? Saya lebih memilih Ignis ya. Kenapa? Menurut saya dia salah satu pemain yang jenius menurut saya. Terkenal Karena dengan permainan warrior gitu ya. Ya, dia bisa memaksimalkan warriornya. Dia juga bisa soft puzzle. Yang pernah saya lihat sih, dia pernah mengalahkan Abi, walaupun dia di mill, ternyata dia masih bisa menang. Dan di sini memang ternyata Ignis sudah selesai mengedraft, dia mengedraft warrior. Menurut Anda ini warriornya tipe kontrol atau patron? Dia kurang suka patron, kayaknya dia conwar. Stay on conwar dia. Jadi kalau dengan gini kita kayaknya udah boleh mulai ya. Di lain sisi kita melihat Frag itu terkenal dengan permainan paladin dan juga rogue ya. Dia mengedraft dua itu. Dan kalau kita tahu rogue sebenarnya kalah melawan control warrior kan. Mungkin dia memasukkan Dr. Boom dan Sabotage, jadi bisa memungkinkan kembalikan keadaan. Karena saya juga tadi kalah sama POPO juga dia pakai rogue, padahal saya conwar. Apa kalahnya gara-gara kita nggak dapat shield block, shield maiden, atau gimana itu? Atau cuman gara-gara sabotage itu beneran mengacau gitu? Kadang satu kartu itu bisa, ya mungkin karena rock itu removalnya banyak juga gitu, spell-spellnya juga banyak. Saya juga ngerasain di press, terus juga draw powernya yang kuat, adanya prep dan sprint, jadi kombonya pun jalan gitu. Oke. Ya ini pertandingan kita udah dimulai pada match pertama. Dan mari kita lihat apakah yang akan dimainkan pada match pertama. Ternyata Ignis memilih untuk memainkan Druid terlebih dahulu. Dan di lain sisi kita lihat Frag memainkan Rogue. Dan surprisingly ternyata Ignis memiliki Acidic Swarm Ooze pada Druid. Kayaknya memang sudah persiapan untuk melawan Rogue dan Paladin kayaknya. Iya benar. Karena meta sekarang meta weapon sih, seperti kata Makotot. Jadi sangat bagus sekali Oz. Di deck yang baru kayak seperti Control Warlock itu dia tidak memakai Harrison. Tapi makanya Oz. Karena kalau Warlock kan udah ada lifetime kan, jadi kita nggak mau overdraw terus. Dan juga lebih murah mananya, cuma 2. Seperti itu. Tapi di sini Ignis nggak memiliki wild growth. Apa menurut Anda di sini Innervate Coin Azure Deck menjadi pilihan yang tepat mungkin? Kalau untuk menekan di awal itu sebenarnya kurang bagus ya, karena takutnya si Frag mempunyai backstep dan heavy spread. Sayang sekali kalau untuk Azure. Dan masih oratan ketiga lebih agak ini mungkin akan dimainkan Innervate ya dengan Azure Deck. Menurut saya masuk oke, karena turn berikutnya dia bisa memainkan koin lagi mas ya. Innervate lagi. Dan draw sekali lagi Innervate ini mungkin malah sedikit menghambat buat Ignis kayaknya ya. Iya. Karena kita lihat tangan di Ignis sekarang dia nggak punya solid play sama sekali. Maksudnya kartu-kartu seperti Shredder atau mungkin Druid of Claw nggak ada di tangan sama sekali. Di lain sisi kita lihat Frag memiliki combo yang sangat bagus di Tompek itu, backstep dengan SI Agent pasti akan dimainkan di sini. Dan Ignis masih nggak punya jawaban untuk board yang seperti ini. Di mana 4 dia cuma bisa bermain dengan Swipe dan Keeper of the Wind. Mungkin dia akan memainkan koin ke Azure Drake mungkin. Druid of Claw ini kartu yang cukup bagus untuk dimainkan juga. Mungkin dia koin Druid of Claw. Druid of Claw atau Azure Drake. Kayaknya Druid of Claw lebih solid ya. Druid of Claw iya, karena koin dan Druid of Claw. Untuk Frag di sini memiliki banyak pilihan untuk bisa meng-clear board. Dia bisa mainkan seperti Deadly Poison into Elvish Crate, atau Deadly Poison into Blade Flurry, atau bahkan Azure Drake dengan trade 2 minion.
Kalau dia trade 2 minion pasti dia menurunkan Azur karena Yap. Tapi kayaknya nggak worth it ya. ya worth it benar sekali. Karena Rogue butuh minion di board untuk memasukkan oilnya seperti itu. Bagaimana kalau dengan permainan Deadly Poison tambah dengan apa namanya Tinkeroid? Terlalu terburu-buru kalau menurut saya. Kalau terburu-buru ya karena takut terkena Harrison Jones juga pada turn kelima mungkin seperti itu. Walaupun Frag nggak akan menyangka kalau Ignis membawa Exotic Swampus, tapi saya rasa seperti itu. Oh, dipakai Deadly Poison Oil baru. Oil, wow. Dia maksa So pukul 9 agresif ya Frag ini. Iya. Jadi dengan demikian permainan yang bisa dimainkan oleh Ignis pada turn kelima ini pasti dia akan memainkan Us. Dan selain Us mungkin dia memainkan Inner Fate kepada Swipe untuk bisa membunuh S Agent. Ya, karena 63 dan darahnya hanya 19. Tapi ini sedikit turn yang kurang bagus buat Ignis juga tampaknya. Ignis ya benar-benar sekali. Yuk. Ignis bingung ternyata. Tapi saya rasa Ignis tuh kurang cocok main druid karena dia sering sekali berkata hand gua nggak pernah bagus kalau main druid. Iya, jadi sudah berkali-kali mencoba main druid tapi nggak ada play yang cocok sementara. Tapi ya ini dia akan memainkan Us Inner Fate dengan Swipe karena nggak ada permainan lain yang lebih bagus. Karena nggak ada pilihan lagi. Dan tentu saja Frag juga masih nggak ada jawaban yang bagus sebenarnya untuk menjawab Us ini. Violet Teacher, mungkin dia dengan Violet Teacher dengan Abyss Grade. Violet Teacher dan Abyss Grade, yes. Ini memiliki board yang cukup kuat. Di lain sisi, kita tahu bahwa Ignis sudah nggak mempunyai koin dan juga Inner Fate. Jadi Frag lebih bisa mengontrol keadaan setelah ini mungkin. Tapi dengan borosnya Ignis ini, Frag pasti melihat handnya Ignis pasti kurang bagus. Iya, memang iya. Violet Teacher, Abyss Grade, atau dia memilih untuk trade? Oh, dia memilih untuk trade dengan menggunakan Tafsir. Ini pemain yang saya nggak terlalu suka sebenarnya. Iya. Karena memberikan kesempatan buat Ignis untuk menyusun board dia gitu kan. Iya benar sekali. Agak sayang sepertinya. Oh, ini pemain yang menarik dari Frag. Kenapa dia memilih untuk memukul muka sini? Iya, karena sayang. Dia pasti terus mengepresi. Lihat dari hand Ignis, tampaknya dia akan memainkan Keeper of Groove mungkin di sini untuk bisa membunuh Violet Teacher. Karena dia sudah kehilangan swipe pertama tadi kan, dia nggak mau beresiko. Atau dia Belcher. Tapi kalau dia memainkan Belcher di sini dan juga trade, Belcher akan sebenarnya itu play yang nggak bagus karena Belcher akan mati dengan mudah dengan memainkan Azur-Dik dengan Abyss Grade. Jadi sebenarnya memainkan Belcher ini bukan pilihan yang tepat. Ya, mungkin Ignis juga berpikiran kalau dia taruh Belcher, Keeper of the Groove ternyata. Masih bingung, Keeper of Groove dipilih. Dan terjadi bug di sini, visual bug. Dan saya akan miris spectate ulang supaya nggak mengganggu para viewer kita. Frag nampaknya sprint. Dan Frag di sini, metode Extreme, tapi kayaknya nggak bakal dipakai. Dia masih akan mainkan Azur-Dik. Dan juga Sap bukanlah kartu yang tepat untuk dimainkan. Abyss Grade sekarang dimainkan di sini. Oke. Tapi kartu untuk Little ini Sak paling bagus menurut saya. Karena Sak perlu dipakai untuk meng-accept counter seperti Strat Belcher. Yes. Dimana saya percaya Ignis pada turn ini dia akan memainkan play yang terbagus untuk dia adalah memainkan Force of Nature untuk clear the board. Karena memainkan kartu lain sangatlah terlalu gambling. Gambling benar sekali. Dengan darahnya 14.
Yup, Force Center dimainkan, pilihan yang sangat tepat bagi Ignis, dan ini membuka kesempatan juga bagi Frag untuk memainkan Spring saja. Jika dia men-top deck seperti Preparation, maka menjadi hal yang... Oh, nggak mendapat Preparation, oke. Jadi, mungkin Strider lebih bagus ini ya, daripada dia memainkan Spring-nya. Iya. Dan terus saja jawaban bagi Strider adalah Sludge Belcher. Sludge Belcher adalah jawaban yang paling bagus. Namun Ignis memilih untuk mainkan Dokter Boom. Berarti dia udah mengerti bahwa Frag memiliki set seperti itu. Nah, ternyata dapat. Dan dia mendapat Preparation. Preparation Sprint pada turn 9 sangatlah kuat, misalkan 5 mana. Masih bisa digunakan untuk memainkan seperti Deadly Poison. Oil pun bisa, tapi dia nggak bisa main Blade Flurry itu saja. Fan of Knife. Deadly Poison. Apakah dia mendapatkan Lethal pada turn ini? Masih belum Lethal. belum. Masih 3 damage of a little. Apakah dia akan memainkan Sap untuk Dr. Boom di sini? Saya rasa iya. Mungkin karena dia memiliki 2 Sap ya. Jadi dia mungkin akan memukul muka terlebih dahulu. Setelah itu dia Fan of Knife mungkin. Karena kalaupun kena Fan of Knife ya Piloser dan mati pun tidak masalah. Iya. Asal kandung cair aja drop dari pilot itu. Kemungkinan besar mungkin si Frag akan memilih untuk memukul muka dulu dengan Shredder, lalu Fan of Knife. Oh, dia mainkan Sap dulu bukan Helm. Oke. Sap. Dan oh, hanya memukul muka. Bahkan nggak mainkan Fan of Knife di sini. Pemain cukup menarik. Berharap top deck dia. Dia mendapatkan top deck yang bagus. Yang of Force ini bisa digunakan untuk meng-heal. Menyisakan pada 13 darah, di mana itu masih bisa menahan Deadly Poison dengan Blade Flurry pada turn berikutnya. Tapi sebelum dia meng-heal, mungkin akan lebih bagus kalau dia mencoba nge-hit dulu dengan Boombot ya. Iya. Atau mungkin roar dulu Ignis. Roar taruh ini. Taurisan. Oh, roar dengan Taurisan juga bukan pemain yang jelek sebenarnya. Untuk memastikan board clear memainkan roar. Tapi Ignis tampaknya harus mukul. Iya. Tapi dia bisa heal dengan Ancient of Lore-nya. Yang demikian Ignis akan berada pada 12 darah. No, ini pemain yang menarik. Kenapa Ignis? Oh, oke, tampaknya dia tadi sedikit galau. Sedikit galau, bimbang deh. Dan tentu saja dia akan nge-heal di sini. Semoga nggak ada visual bug lagi. Semoga tidak ada visual bug lagi. Kalau Ignis mau main nekat, dia akan mainkan Dr. Boom di sini. Tapi karena dia nggak mau nekat, dia tampaknya akan nge-heal. Dan oh, bugnya di samping, jadi kita nggak apa-apa di sini. Kita lanjutkan dengan vision yang agak setengah, tapi nggak apa-apa ya. Dan bagi Frag, mungkin dia memainkan kalau dia sprint dapat prep, dia bisa menang. Iya, tapi kayaknya terlalu gambling kan. Jadi memainkan Azure Drake di sini nggaklah jelek. Dan low tap juga bukan brand yang jelek, jadi dia akan memainkan low tap di sini. Karena nggak ada pilihan lain yang lebih bagus daripada low tap. Iya, benar sekali. Kalau dia set lore, sayang ntar Ignis nge-heal lagi. Tapi pasti di trade sih. Oh, dia nggak bisa nge-trade kan? Oh, maksudnya Ignis? Next turn Ignis. Next turn. Ini turn yang cukup menarik juga sebenarnya. Kalau dia trade, Azure mati. Di sini pilihan bagi Ignis juga. Oh, Frag kembali memukul muka di sini. Dan Ignis nggak punya pilihan banyak di sini. Selain untuk memainkan kartu seperti mungkin Azure dan Sludge Belcher, tapi dia dengan demikian nggak bisa memainkan Hero Power. Dan itu merupakan hal yang sebenarnya nggak tepat juga. Karena Hero Power sini membuat darah dia 12. Dan kalau dia sadar bahwa Deadly Poison dengan Blade Flurry total 6 damage, 7 damage dengan adanya Azure Drake, maka sebenarnya Frag akan mempunyai Lethal next turn kalau dia memainkan seperti ini. Tapi kalau tadi Ignis memainkan Azure Drake dengan Hero Power, maka sebenarnya Frag masih belum punya Lethal. Ini saya rasa harusnya Frag sprint tadi. Nggak ada masalah. Ini Frag tetap menangkan pertandingan. Iya. Karena di sini Frag cukup dengan Sap, Hero Power ulang, Deadly Poison, Blade Flurry, dan itu pas 11 damage.
Ya, jadi tadi kesalahan dari Ignis adalah dia tidak memakai hero power pada turn sebelumnya. Dan dengan demikian, game pertama dimenangkan oleh Frag dengan menggunakan Rogue melawan Ignis Druid. Dan kita akan kembali untuk game kedua Liga. Untuk game kedua, menurut Anda kelas apa yang dimainkan oleh Frag sini? Apa dia mainkan Paladin atau mainkan Hunter? Harusnya Paladin karena untuk mencari poin sih. Apalagi? Si Frag bawa apa aja? Frag bawa Hunter. Bawa Hunter. Oh. Dan dia mainkan Hunter yang tadi sini. Oh, berarti Paladin untuk mengunci kemenangannya seperti itu. Dan sekali lagi Karena... Ignis Esdik Swampus pada awal-awal kartu yang sangat strong untuk melawan Hunter juga. Dan kita lihat di sini Frag ternyata memainkan mid range Hunter bukan face Hunter. Karena mid range Hunter ini lagi naik. Yap. Tapi saya suka dengan pilihannya Frag karena dua decknya sangat stabil ya. Jadi kalau antara mid range Hunter melawan Druid, menurut Anda mana yang lebih favorit untuk dimenangkan di sini? Tergantung hand ya sebenarnya. Kalau handnya lebih bagus mid range Hunter pasti bisa ya, menang tentu jauh. saja hand memang berpengaruh, tapi kita lihat secara statistik standar karena keduanya memainkan Druid dan juga Hunter yang maksud saya yang mid range standar, dan juga ini adalah Druid standar combo. Mungkin secara statistik akan lebih dimenangkan mid range Hunter menurut saya. Ya. Tapi kita tahu di sini bahwa Ignis ternyata memainkan Esdik Swampus. Ini dapat membuat perubahan yang cukup besar juga. Dan turn ketiga Frag memiliki pilihan yang nggak cukup bagus di sini, hanya dengan memainkan Mad Scientist mungkin. Mad Scientist ya. Dan tentu saja Mad Scientist akan diberi atau Snake Trap karena pasti Ignis bisa menjadi pukul dengan hero power. Pilihan yang nggak jelek juga seperti itu. Snake Trap juga menjadi pilihan yang cukup oke. Karena jika memainkan Mad Scientist pada turn ketiga ini, maka Ignis punya jawaban dengan memainkan koin kepada Keeper of the Grove tentu saja. Untuk silence. Yap, di silence. Atau ini ada set of Necromancer. Memainkan Shade mungkin masih nggak apa-apa, mengetahui bahwa ini adalah mid range Hunter. Jadi delay of one turn nggak ada masalah sebenarnya untuk clear the board. Yang agak tricky itu kalau mainin set lawannya Paladin sih sebenarnya. Kadang orang langsung cons aja karena saking takutnya. Karena set ini untuk Ram Druid combo itu bisa menjadi damage achievement yang cukup bagus menurut saya. Iya memang iya. Tapi di sini kita tahu sekarang Frag sudah memainkan Snake Trap, dan apabila Ignis di sini mau mencoba untuk memproc trap itu, maka dia masih nggak punya jawaban seperti swipe. Akan menjadi hal yang cukup gawat namanya. Dan di silence saja Mad Scientist ini dipakai untuk memukul, dan ternyata mungkin tadi Ignis mengira itu adalah freezing trap. Iya. Ternyata ini adalah Snake Trap. Dan dengan demikian sekarang Ignis mengalami sedikit kebuntuan, nggak punya jawaban yang jelas untuk seperti ini. Oh, top deck freezing trap ini bukanlah hal yang bagus juga buat Frag. Dan mungkin Web Finder akan dipakai untuk nge-trade, melihat ada kartu bagus yang bisa dapat. Yang terbaik menurut saya. Recycle Web Finder. Mungkin yang kedua bisa jadi dapat King Crush mungkin. Nah, di sini mungkin low tap akan dimainkan supaya Ignis gak bisa mainkan swipe kan. Jadi Frag mungkin akan play around that. Gak ada pilihan yang lain sih, maksudnya paling bagus ya tap. Pilihan yang lain adalah mainkan Red Splinter dengan hero power, tapi itu pemain yang sangat jelek. Low tap pasti akan dimainkan di sini. Dan bagi Ignis sendiri memainkan kartu di sini nggak ada yang cukup menarik, dan dia Druid of Claw top deck ini sangatlah perfect sebenarnya. Jadi Druid of Claw akan dimainkan pasti menurut saya. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan memainkan Azure Drake maupun Paradox Rider.
karena di boardnya Frag mempunyai floater. Tapi di sini Ignis masih mengconsider untuk memainkan Azure Drake. Bagaimana menurut Anda di sini? Untuk mengconsider antara Azure Drake atau Threat of Claw? Kalau dia Azure, mungkin dia next turn ingin Emperor atau Krisan, berharap dapat Roar atau FON sih seperti itu. Dan di sini kita dapatkan lagi, Frag memiliki hand yang nggak bagus sama sekali. 2 web spinner. Saya rasa dia akan memainkan Freezing Trap. Tapi memainkan Freezing Trap di sini hanya akan proc untuk Keeper of Groove, di mana itu hal yang nggak bagus. Karena Frag nggak pengen Ignis dapat Keeper of Groove lagi, mengetahui dia mainkan Midrange Hunter, jadi dia ada kayak Savannah Hymen yang value-nya akan hilang besar kalau kena silence. Ya. Jadi menurut saya di sini malah Freezing Trap nggak akan dimainkan, kecuali dia memainkan Iron Big Owl terlebih dahulu untuk men-silence Town dan membunuh Keeper of Groove untuk saya. Ya itu cukup bagus menurut saya. Karena pasti dia akan naik lagi di dalam flow-nya. Tapi di sini kita lihat kalau misal Loatheb dipakai untuk mengetrade dan juga satu snake digunakan untuk membunuh Druid of Claw, maka permainan yang seperti yang saya bilang tadi dia akan memainkan Silence dan juga Freezing Trap dan juga Second Web sebentar dimainkan lagi sini. Main yang karena saya suka ini menjaga board lawan tetap kosong. Makanya freezing tuh value-nya tinggi banget. Yes. Dan yang di freezing itu harus minion yang bagus. Dan bagaimana dengan turn ke-6 ini sekarang? Apakah dia akan mainkan koin Dr. Boom atau dia akan mengeprok trapnya freezing trap lalu dia memberikan koin untuk men-summon Town kembali? Karena di sini nggak ada pilihan banyak juga bagi Ignis kan. Mungkin memainkan Sylvanas adalah salah satu option juga. Yang sebenarnya Ignis kalau nggak Town dia kena damage banyak dan pikirannya pasti kalau Frag dapet kill command gimana gitu. Ya, kill command 1 masih belum lethal sebenarnya kalau dia memainkan kalau dia back to coin Druid of Claw. Tapi Dr. Boom akan dimainkan sini. Dan dengan Dr. Boom dimainkan, apakah dia akan memproc? Apakah dia akan memproc? Yap, dia memproc trap itu freezing trap. Diambil dan Savannah Hymen. Not bad. Maka di sini Frag akan clear the board kemungkinan besar dan memainkan Savannah Hymen. Dia harusnya trade buat spinner nih ke bom-bom nih. Iya. Spinner mungkin akan dipakai dulu untuk membunuh Dr. Boom. Dia memikirkan Loatheb untuk mukul muka tampaknya. Ini play yang dia takut bomnya kena. Godzilla. Iya. Mungkin akan mainkan Godzilla di sini. Jauh lebih bagus. Buat present sepertinya, iya. Bisa aja. Dan di web spinner kedua. Enggak. Tapi kenapa dia tidak memukul muka lu dengan Snake dan juga Iron Big Owl sebelum? Kalau dia nggak mungkin memukul Dr. Boom di sini kan? Iya. Main yang cukup naik dari Frag dia jadi kekurangan 1 damage. Apabila nanti dia terkena one of lethal, berarti dia sebenarnya sort of miss lethal bisa kita bilang. Nggak, saya rasa Frag itu cukup bermain dengan aman aja karena udah di atas angin sih. Walaupun tadi itu merupakan satu misplay sedikit menurut saya ya depannya. Ya terlihat seperti misplay tapi menurut saya menjaga aman sih. Seharusnya Ignis nih dari tadi harusnya dapat swipe. Tapi Ignis nggak dapat swipe, jadi nggak ada swipe. Berat sekali. Dan di sini permainan Unleash the Hound di sini saya sebenarnya nggak gitu suka karena tanpa Unleash sebenarnya Frag sudah bisa clear the board. Iya kan? Iya. Dr. Boom yang memiliki 2 darah dan juga dia bisa trade dengan menggunakan satu Stranglehold Tiger dan juga Snake. Dan dengan demikian dia bisa meletakkan seperti Savannah Hymen ataupun Godzilla. Itu jauh lebih kuat boardnya. Di sini boardnya akan menjadi sangat lemah karena
bisa di-clear oleh Ignis. Ya, tapi ini sisa satu minion ini karena pasti proc 1 freezing. Iya, satu terkena freezing. Dan apabila top deck kill command ya Iya, dimenangkan oleh Frag kembali. ya, kill command, eagle horn, bow, quick shot, banyak cara bisa dipakai. Karena Hunter ini top decknya banyak sekali. Dan quick shot. Dan game kedua dimenangkan oleh Frag. Frag, kan? Despite ada sedikit misplay sana sini, tapi memang posisinya memang dimenangkan Frag dengan keadaan yang cukup telak. Dengan demikian Frag memimpin dengan skor 2-0 sementara. Atas Ignis masih belum mengganti kelasnya sama sekali, dan sekarang kita mengetahui bahwa Frag akan memainkan Paladin. Kelas apa yang paling bagus dimainkan untuk Ignis ini? Kita tahu bahwa Druid lemah terhadap Paladin kan? Yes. Conwar, Warrior juga sebenarnya kurang. Kalau dia Conwar biasanya birunya cuma satu, tapi Ignis Conwarnya dia memasukkan Deadlord. Oh, oke. Itu kartu pilihan sangat menarik. Dan di sini kita lihat ternyata Ignis tetap bersikeras untuk memainkan Druid. Sangat bersikeras sepertinya. Dan Ignis, memaligankan 4 kartu. Ini saya nggak gitu suka juga untuk melawan. Ya, karena Shade harusnya ditahan sih kalau saya. Shade dan bahkan Strider tadi bagus untuk ditahan sebenarnya. Menurut Anda pilot itu worth it kalau untuk ditahan? Kalau kita punya koin itu bagus loh. Kalau kita nggak ada koin, mungkin kita jangan memaksa. Di sini Inner Fate kepada Paltot, Shredder, mungkin bisa jadi Druid of Claw dengan koin juga. Mungkin bukan pilihan yang tepat, mungkin untuk kita lihat mana flow seperti ini akan lebih bagus kalau dia mainkan Hero Power dulu. Kita hancurkan itu dulu, Divine Shield. Divine Shield. Karena next turn dia bisa mainkan Inner Fate kepada Druid of Claw, dan turn keempat dia bisa mainkan Shredder. Pilihan jalan yang terbaik sih. Menurut saya kayak gitu lebih worth it. Walaupun turn ketiga mungkin Frag kalau dia mendapatkan seperti Master of Battle, mungkin Ignis akan sedikit lebih kesulitan, tapi karena sekali lagi Frag gak memiliki koin, maka kemungkinan combo Master of Battle into Quarter Master itu sangatlah sedikit. Sekarang di sini Ignis kebingungan. Dan 2 roping. Kan Hero Power dimainkan di sini. Alex display. Dan tentu saja si Frag nggak punya banyak pilihan di sini. Mini bot kedua top deck. Mini bot kedua kan jauh lebih bagus daripada Knife Juggler bisa saja. Karena kalau dia menurunkan Knife Juggler sudah pasti Ignis berat. Ya, dan juga ini semua koin, ada kemungkinan bahwa Ignis juga memiliki Keeper of Groove. Koin Keeper of Groove kepada Knife Juggler itu sangatlah kuat. Dan ketiga ini Ignis akan mainkan Inner Fate kepada Druid of Claw most likely ya tampaknya. Walaupun hanya akan mati cuma-cuma kalau Frag memiliki True Silver Champion, tapi at the moment dia nggak punya. Atau Frag mungkin kalau tidak ingin minion mati dia bisa memainkan Aldornya. Bahkan Aldor Peacekeeper bisa dipakai ya. Iya. Buat presence. Paladin itu kan berpresence-nya kuat sekali. Tapi kalau dia memainkan Aldor pada turn berikutnya, sebenarnya yang bikin jelek adalah tadi turn ketiga dia mainkan mini bot, dia one mana off. Turn keempat dia mainkan Aldor, sekali lagi dia mainkan one mana off. Dan menarik di sini kita lihat. Ignis memainkan Shredder daripada dia memainkan Druid of Claw ataupun Azure Drake. Saya nggak gitu suka play ini dari Ignis. Karena turn berikutnya akan menjadi awkward. Turn keempat Ignis dia juga nggak memiliki sesuatu yang kuat, kecuali dia mainkan mungkin berat dengan Hero Power atau Inner Fate yang membuat dia mananya sebenarnya nggak jadi bagus flow-nya. Benar sih. Aldor Peacekeeper akan dimainkan seperti yang diprediksi tadi Dan. Iya. Tapi dia sekali lagi itu menjadi flow mananya jelek sekali. Iya. Kalau dia mainkan Aldor Peacekeeper, mungkin dia akan milih untuk trade atau just go for face. Trade. Tapi ini juga bisa trade kalau dia mau dua Knife Juggler atau Knife Juggler Hero Power.
bisa di-trade dengan missile bot. Tapi ternyata Frag milih untuk go for face. Ini yang pemain yang bagus sebenarnya. Bagus ya. Di sini interfeit kepada Taurisan cukup solid. Top deck yang sangat bagus. Mana curve juga jadi bagus juga. Walaupun Taurisan pasti akan mati dibunuh oleh Aldor Peacekeeper dan juga Dead mixing ya mini bot. Consecration. Apakah akan dimainkan di sini untuk Consecration? Dia trade dulu. Lihat dropnya apa dulu. Passion Assassin pasti akan dimainkan Consecration. Harus mainkan. Karena dia nggak bisa meletakkan. Tapi dia bisa memainkan Knife Juggler sebenarnya kalau dia mau. Untuk 50-50 gambling. Knife Juggler lalu Hero Power seperti itu juga bisa kan. Setelah membunuh Taurisan tentu saja. Kalau mau bunuh Taurisan dulu 50%. Mungkin. Amannya emang ya, konsepnya mau lebih aman, tapi kalau dia udah memiliki equality di tangan biasanya buat combo ya iya. Frag memilih untuk sempat mempertimbangkan untuk memainkan equality. Jadi kenapa itu ya? Kenapa dia memainkan equality di sini? Karena sebenarnya yang dia consider ya itu. Ini menurut saya sangat aneh main equality di sini. Mungkin karena handnya Frag juga tidak terlalu bagus, tidak ada minion yang menurut saya sih tidak ada yang spesial lah. Kecuali di hand ada Dr. Boom atau Sylvanas ya. Kalau dibunuh sama Passion Assassin tuh berasa banget. Tapi equality itu tiket untuk bisa menang lawan Druid, karena Druid kan memainkan minion besar kan. Ya. Dengan ada equality consecrate, itu dia kan clear boardnya sangatlah gampang bagi Paladin. Tapi kalau dia udah seperti ini sekarang, apakah dia ada 2 equality menurut Anda kalau kayak gitu? Saya juga bermain Paladin. Kalau biasanya orang yang membuang-buang equality, biasanya dia bawa 2 biasanya. Oke. Mungkin Frag bawa 2 dengan jangan seperti itu mungkin ya. Karena saya pernah melihat Frag kreativitinya juga sangat bagus. Seperti di Saman dia pernah menggunakan Injured Bloodmaster dengan Ancestor Healing. Dan di sini kita lihat ternyata ini memainkan Azure Drake daripada dia memainkan Druid of Claw. Apakah itu pilihan yang juga tepat? Kenapa dia memilih untuk mainkan Azure Drake pada keadaan seperti itu? Mungkin handnya dia kurang bagus menurut Ignis. Karena dia punya 2 Druid of Claw. Dia untuk memainkan 1 nggak ada masalah. Dan menurut saya Azure Drake akan jauh lebih ada valuable kalau dia memainkan bersama dengan Swipe kan pada turn 9. Mungkin ini dia baru Druid of Claw, Hero Power. Kalau dia mainkan Disney Druid of Claw dan Hero Power, itu saja itu jadi salah satu play, oke juga. Cukup menarik. Kalau saya Druid of Claw dan Hero Power sih. Iya. Dan apabila kalau Frag menyadari dari jumlah kartu yang terkena buff dari Emperor Taurisan tadi, tinggal 3 kartu dari Ignis sebenarnya yang masih terkena buff dari Emperor Taurisan. Ignis juga nampaknya kembali mencari. Iya, dia mencari combo piece namanya, mungkin perlahan-lahan. Tapi Oh iya, equality kedua itu kita lihat. Ya, kan? Saya bilang tadi, kalau orang yang udah buang-buang equality itu, iya, pasti sini mainkan Dr. Boom dapat digunakan untuk nge-trade, sangatlah worth it di sini. Tetapi Ignis masih nggak punya Big Game Hunter. Big Game Hunter. Dan roar kedua tidak ada temennya. Dan mana masih jauh. Dan ketujuh seperti ini, Ignis juga nggak punya banyak pilihan. Mungkin Ya, memainkan Dr. Boom untuk pairing board. Untuk pairing board. Yap. Tapi Ignis tampaknya memilih Dr. Boom di sini ya. Iya. Dr. Boom melawan Dr. Boom. Melihat darah Ignis sisa pada 15. Sisa 15. Ya, sebenarnya Ignis itu play around. Oke. Frag nggak akan punya True Silver Champion tambah Consecration. Dan di sini Iron Big Owl bukanlah kartu yang pengen kita lihat. Iya.
senjata yang diharapkan oleh Prox. Ya, tentu saya. Dia push to the little, misalkan 6 darah, mainkan Knife Juggler, Sludge dan Belcher, juga atau Sludge Belcher mengunci. saja. Ya, To the face sekali lagi. Smoke. udah base. Apakah Ignis masih bisa selamat untuk keadaan seperti ini? Untuk 2 Druid of Claw pun tidak cukup ya. Tidak cukup mana untuk bisa dua Druid of Tidak Claw. cukup. Mungkin dia bisa mainkan Druid of Claw, lalu dia mainkan Silence kepada Sludge Belcher. Lalu threat boomnya Iya, Threat Dr. Boom. Dan Boombot semua harus dibunuh. itu. Nah, Kalau mungkin, boomnya ke face, iya, dari bahaya. Mungkin daripada membunuh Boombot, dia lebih milih untuk membunuh Knife Juggler mungkin ya. bunuh the juggler, yes. I must safeguard Yap, jadi Silence. for no one. Dan bisa saja akan dimainkan Taunt di sini. Dan pemilihan untuk memainkan Oh, Aduh. 4 damage in the face. Ya, Prak kembali memenangkan. Dan dengan demikian pertandingan dengan Lepra dengan skor 3-0, pertandingan yang cukup cepat di sini kita lihat tidak ada 1 jam. JGWP. Sangat menarik di sini. Ignis tidak memilih untuk tidak mengganti kelas sama sekali. Dia bersikeras untuk memainkan Druid sebanyak 3 game. Druid. Kalau menurut saya kalau sudah kalah 2 kali harusnya ganti sih. Iya, karena Nggak untuk usah dipaksakan. iya paling nggak untuk memotivasi diri sendiri. Kita coba kelas yang kita lebih sukai mungkin seperti itu ya, karena kita tahu musuhnya hanya akan mainkan kelas Paladin. Ya. Tapi dengan demikian sampai sinilah casting kita. Apa ada pemain Liga A lain yang mau bermain hari ini? Kalau mau kita berlanjut mungkin boleh 1 game Ada. lagi. Siap Nuru dan Red Nose, tapi Red Nose tadi offline. Oh, oke. Apa ada orang lain? Tampaknya nggak ada lagi dan pada offline Nggak semua. Jadi ya kalau gini udah nggak masalah. Jadi besok kita akan kembali lagi dengan pertandingan Liga A berikutnya, yaitu antara Frag sekali lagi akan melawan Yoshiokawa. Untuk standing sementara ini, setelah pertandingan yang barusan di mana Frag memenangkan pertandingan 3-0, maka standing sementara itu Liga A Indonesia sekarang Caps memimpin dengan skor 3-0. Masih belum ada kalah sama sekali. Dan posisi kedua ternyata diambil oleh Yui Boss juga dengan 3-0. Iya. Dan Frag dan Yoshiokawa di sini, Yoshiokawa sudah mainkan 4 pertandingan dengan skor 3-1, di mana Frag memainkan 3 pertandingan dengan skor 2-1. Jadi besok akan menjadi pertandingan cukup seru. Seru, pasti seru. Jadi pastikan besok nonton lagi semua. Besok adalah jam 9 malam WIB 21.00 WIB besok. Pertandingan antara Frag melawan Yoshiokawa yang akan di-cast oleh saya sekali lagi, dan partner saya besok adalah Ignis. Ignis ya. Ya, Ignis. Kalau mungkin Abang Satria mau ikut juga nggak ada masalah, kita bisa casting bertiga. Saya tidak bisa besok. Saya memikirkan hari Senin ya. Oh, oke, besok nggak ada masalah. Jadi oke, besok mari kita lihat. Dan tampaknya sekarang malah Twitch jadi rame. Di saat pertandingan sudah selesai. Aku belum lihat tuh. Kita lihat sini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. ada Danu, ada Aurora, Ihsaniti, Amophobia, Lokani. Saya belum lihat yang menghina saya berapa banyak. Sekarang 9 orang. Tadi waktu kita mulai streaming tuh baru sekitar 6 orang. Sekarang bertambah dengan 9. Dan ya, Amophobia kita sudah menyelesaikan pertandingan ini. Fragnya terlalu galak tadi melawan Ignis dengan skor 3-0. Dan ya, Tapi saya akui Frag ini paling berkembang di pemain Liga A. iya, kalau menurut saya Frag ini pemain yang paling rajin ya di Hearthstone Indonesia. Dia memiliki win lebih dari 4.500 kalau saya nggak salah ingat. Iya. Dan kayaknya belum ada yang lebih tinggi dari itu. Ada Subakoba 5.000, sudah 5.000 deh. Oh, Subakoba 5.000. Iya. Main Indo emang udah hebat juga. Dan Frag bergabung dengan chat kita di sini tampaknya.
Mungkin ada yang mau mungkin ada mau show match atau seperti apa untuk menutup pertandingan malam ini? Ya, tadi saya sih agak sedikit yang review buat decknya Frak aja. Saya juga menggunakan dua high quality ini karena bisa untuk menghandle handlock. Ya, handlock. Karena sekarang handlock lagi marak-maraknya, lagi banyak-banyaknya. Iya, lagi naik-naiknya banget. Karena kelas ini kelas yang paling variatif menurut saya. Ada Malilok. Yang Malilok juga yang minion-minionnya yang kuat-kuat juga. Ups, saya mendapatkan challenge dari Frak sebagai show match tampaknya. Oh, oke. Jadi dengan demikian, oke. Tavern Brawl. Jadi kita akan membuat ini mah. Tavern Druid Brawl OP deck. banget di Tavern Brawl ini. Kita akan buat deck Apakah Anda yang akan menggunakan Druid? kita buat deck yang lebih seru karena menurut saya Druid terlalu OP di Tavern Brawl sekarang, tapi saya nggak bisa edit deck saya. Kenapa ini ya? Kenapa saya nggak bisa edit deck saya? Itu di atas. Di atas. Nggak bisa juga. Kalau di tablet sih, kalau di atas. Nah, di sini bisa. Oke, saya akan delete deck saya dulu. Di situ kita buat deck yang lebih seru. Which class? Saman. Coba sama. Shaman. Tantangan buat Anda, Bro. Shaman, kalau kita buat Tavern Brawl seperti ini, yang sangat penting dimainkan adalah kartu seperti Flame Totem tentu saja. Dan spell adalah Feral Spirit, Lightning Storm, Hex, pretty much good card. Kartu-kartu seperti Bloodlust juga bagus. Apakah totem tidak akan merugikan Anda, Bu? Kenapa? Kan karena kita spell sudah pasti ada minion. Setiap spell ada minion. Iya, dengan demikian Flame Totem jadi punya value kan, karena kita pasti punya minion. Oh iya benar. Sinergi ya. Mhm. Sinergi dengan Flame Tongue. Tapi ini susahnya di sini kalau kita mainkan banyak kali spell di mana isinya overload semua. Lava shock. Lava Shock tentu saja akan dimainkan juga. Crackle, bahkan Doomguard sampai Doomhammer saya akan main juga. Doomhammer, Lightning Bolt. Ini deck abal-abal nggak jelas sekali. Kita perlu draw kartu juga, jadi saya akan masukkan Black Mage Talnos. Azur. Masuk deck is fine juga nampaknya. Tapi kalau demikian, nggak tahu lah, ini main for fun aja, jadi kita bikin deck yang sangat-sangatlah seru. Dan di sini kita akan, oke, let's go. Wait, kok Frak malah main sendiri? Aduh. Loh, Jiwa nih. ini Frak gimana nih? Kok dia malah main dengan MLT? Loh. Nah, ini Frak tampaknya sudah ketakutan sampai dia salah mengeklik. Brawl friend. Ro versus Valera. Watch your back. Kita melawan Druid, kita melawan Rock di sini, dan saya akan menyimpan kartu ini. Bloodlust, Lightning Bolt, Feral Spirit is fine. Double Bloodlust. I will be your death. The elements will destroy you. Oops.
Hand Anda horrible, Bang. Sangat. Sangat. Gak usah ditanya lagi kalau itu. Dan kalah pada koin itu udah susah kali kalau juga di sini. Untuk Oh, ini, iya. Bro. Jadi ada spell punya binir. Deconstruct berat sekali. Bahkan backstep, aduh. Rame langsung, belum apa-apa, konsil gitu dah. The element Agresif sekali. destroy. Kalau saya lightning storm udah kena punishment udah. Buset. Galak sekali. Gang up. Jadi kamu bulator 3 biji. Rock ini spellnya banyak sekali. Of course, in Fury. Put this apple on your head. Well played. Nyam 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 nyam. Oh, juggler. Bagus sekali. Blood Mage Talnos F is great. Oh, mini bot. Just go for hack. Okay. I will enjoy watching you die. Oops. Dan no sap. Bring me steel. I will enjoy watching you die. The pleasure is Hey, mine. pal, Trade Prince Gallowix here. The elements will destroy you. Where's my cat? Dan Bro Prak ini cukup Pathetic to fight your own battles. menggelikan. Tuh, saya nggak tahu ada apa. Aneh tapi ampuh kenapa kayak Bu. Oh, vanish. The elements, the elements, the elements, the elements will destroy Mistakes you. were made. My hand is full. The pleasure is mine. Ya. Wah. I will enjoy watching you die. Greetings, friend. Let me change your mind. The Gue pleasure casting is dong. mine. Nih belum datang deh. Was a mistake. That was a mistake. Gue dikatain gaya katanya. Padahal gue oh.
Ini Ignis tampaknya salty sekali ini. Nggak tahu aku mau main apaan sampai Ender. He said never again with druid shit class. The salty. Fight your own battles. Greetings, friend. Greetings, friend. Oh, lalalalalalala. Assassinate. The pleasure is mine. Lightning bolt. Nice. Oh, wow. Woi, Itu nggak kena. Nggak kena yang satu. I'll never tell. Trok? Oh shit. Shit. Legend Shit. anti-spell. Shit. How to win? Hex please, hex please. Udah habis 2 biji. The pleasure is mine. Hex di sama ini gimana, Bu? Anda harus wisely sekali makanya. Aduh, nggak tahu dah. Udah lah sana biar tambah banyak lagi lah. Biar tambah banyak lah. Thanks. Tadi yang saya bilang ini decknya aneh tapi ampuh. Malu, bro, kerja. Rame dah. Go. Apa-apaan nih yang dapat Lightwell, saya dapat Cho. Semuanya Nolnya attack-nya ada 4 nol. biji itu. Apa? Nolnya ada 4 biji. Assassin. Doomsayer. Udah suri Doomsayer. Fair play banget. Oh shit! Tapi dia masih 2 step. The elements, the element, the element, the element, the element, the element, the element. Ya, nampaknya game digunakan Shrek nampaknya. Kalau nggak ada jawaban. Nggak mungkin menang sih emang. Open totem dulu. Go YOLO lah udah.
pleasure is mine. The pleasure is mine. Iya. Trigger net. Doomsayer. Doomsayer. Ya. Elements guide me. Oh, gimana lagi? Dia main terus step. Sorry. Lose little time. Oh, Bolvar. The elements guide me. I will be your death. Colokin dulu. The pleasure is mine. The end is coming! I can fix anything. The end is coming! Do you like to play with fire? Well played. Greetings, friend. Well Greetings, played. Well friend. played. Greetings, Well friend. played. Nah, pakai 1 turn lagi, Bu. Karena adanya Doomsayer. Kecuali top deck truck. Oh, top deck. Ya, Oh no. Let the pain speak to me. Greetings, friend. Well Greetings, played. friend. Well played. Well played. Get in there and fight, maggot. Why do you fall? You might feel a little tingle. Armor made to fit. Well played. Oke. Tampaknya udah pukul 12 lebih. Jadi tampaknya kita sudahi dulu stream ini. dulu ya. Merupakan ya cukup seru. Ya, besok yang jelas ada pertandingan kembali lagi, saya ingatkan, yaitu pertandingan Frag melawan Yoshiokawa besok pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pastikan jangan lupa semuanya untuk pada nonton. Dan ya, besok saya akan kembali lagi. Terima kasih banyak Satria Ya, sudah bantu untuk mengcasting hari ini. Kita Ya, melihat pertandingan yang yang cukup menonton seru, juga. walaupun tadi cukup berbanding sebelah. Kita lihat Frag terlalu membantai Ignis tadi ya. Ya, tapi tampaknya cukup sekian dulu. Besok kita akan kembali lagi. Terima kasih semua yang sudah nonton juga. Dan salam Hearthstone.